para asesor PT mulai dari saat rekrutmen, pelatihan, pengembangan sampai pemberhentian asesor. Yang mudah-mudahan tidak ada asesor yang diberhentikan. Dalam pengalaman kami ada saja asesor yang diberhentikan karena melakukan, saya sampaikan, pelanggaran kode etik dan tidak memegang pernyataan-pernyataan mengenai integritas. Ini kalau kita lihat bersama-sama, ini sekedar mengulang saja, kita sekarang juga sudah paham bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini ada dua. Yang pertama adalah SPMI, yang kedua adalah SPME. Jadi ini ada dua, SPMI maupun SPME. SPMI ini dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri, SPMI dilakukan oleh lembaga akreditasi, jadi bisa BAN PT maupun LAM. Jadi BAN PT maupun LAM itu melakukan SPMI ini. Jadi ini penting, sinkronisasi antara SPMI dan SPMI. Jadi instrumen-instrumen yang saat ini sudah dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan ini bukan instrumen yang mati, tetapi instrumen yang dinamik. Tentu perkembangan perlu diakomodasi, tetapi jangan terlalu cepat berubah supaya perguruan tinggi atau prodinya tidak kebingungan. Nah, saat ini yang selain Undang-Undang 12 ini masih berlaku adalah Permendikbud 62 tahun 2015. Ya. Ini standar pendidikan tinggi, kemudian Ibu Bapak sekalian, baik para asesor, Bapak Ibu yang di dalam pendidikan maupun pimpinan perguruan tinggi dari dekan, fakultas pendidikan, Kaprodi, Kacur, Kadep, apapun namanya, ini harus menyadari adanya ini bahwa kita mengikuti standar nasional pendidikan tinggi yang ada di dalam Permendikbud 3 2020. Sementara masing-masing perguruan tinggi ini harus memiliki. Nah, ini yang mungkin masih banyak yang belum memiliki. Jadi mohon masing-masing perguruan tinggi juga mulai untuk melihat bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar pendidikan tingginya. Dan dua standar ini akhirnya menjadi standar yang menjadi ukuran dari standar di masing-masing perguruan tinggi. Di masing-masing perguruan tinggi bisa menetapkan standar yang diharapkan melampaui SNDT. Ya, diharapkan melampaui SNDT pada saat ini mengikuti Permendikbud 5 2020. Tidak apa-apa, ini kementerian kita berubah nama. Saya juga selama di BAN PT, saya menerima SK sebagai anggota BAN PT, waktu itu masih Mendiknas, kemudian berjalan menjadi Mendikbud, kemudian menjadi Menristek PT, kemudian menjadi Mendikbud, sekarang menjadi Mendikbudristek. Nomenklaturnya bisa saja berubah-ubah, itu menunjukkan dinamika. Jadi artinya apa? Bahwa di perguruan tinggi kita memang juga menghadapi dinamika yang luar biasa, apalagi akhir-akhir ini dengan adanya pandemi, terus modal kita, metode kita untuk pembelajaran berubah. Ini yang juga perlu dicermati kita semuanya. Yang penting adalah bisa membentuk budaya mutu. Budaya mutu pendidikan itu apa? Sebetulnya adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar pendidikan tinggi yang masing-masing perguruan tinggi menetapkan. Jadi tadi unsurnya ini ada SNDT, kemudian ada SPMT-nya, ini semuanya, SPMI-nya ada, SPME-nya perlu diperhatikan. Kemudian ini yang seringkali dilupakan, PDDikti. Ini jelas sekali di dalam Undang-Undang 12 2012, di dalam peraturan-peraturan menteri, bahwa akreditasi itu berbasis pada PDDikti. Jadi kalau saya boleh menyatakan bahwa PDDikti ini harus akurat, harus lengkap. Ibu Bapak sekalian bisa mencek PDDikti di Ibu Bapak sekalian sebagai profil dosen maupun juga dari
prodinya, perguruan tingginya. Dan satu lagi harus mutakhir. Nah, ini kemutakhiran ini yang kadang-kadang kita terlambat sehingga menjadi tidak akurat. Ya, akurat, lengkap, dan mutakhir. Ini saya sampaikan sebagai kata kunci supaya nanti SPMI maupun SPMI-nya menjadi nyaman. Ya, Ibu Bapak sekalian mungkin yang sudah mengalami dengan perpanjangan akreditasi, dengan IPPA mungkin ada masalah-masalah karena PDD-nya yang tidak memenuhi. Nah, ini SPMI, PPEPP, ini sudah. Ini Bapak sekarang sudah mengikutinya dengan baik, dan sudah di dalam slide ini beberapa yang harus disediakan. Ini untuk SPMI, ini saya ambil dari slide yang perlu dikembangkan oleh teman-teman di Direktorat Utama. Ini yang di lembaga akreditasi, Muklas dan teman-teman yang nanti jadi pengelola dan para asesor. Jenisnya nanti ini yang menjadi perhatian. Ya, jadi evaluasi EPPMA, evaluasi, penetapan, dan pemantauan. Jadi ini pemantauan yang menjadi penting, yang sudah dilakukan oleh Ban PT, pemantauan dengan IPPA dan sebagainya, walaupun itu pertama, tetapi kami sudah mengeluarkan kebijakan lagi, ada relaksasi EPP. Ini kriteria yang 9, yang dulu berasal dari standar, yang menjadi 9 kriteria. Ya, mengapa dulu 7 standar? Karena memang pada waktu kami kembangkan, jadi saya ikut terlibat dalam pengembangan ini tahun 2007, 2008, 2009. Ini karena waktu itu kita belum memiliki standar nasional pendidikan tinggi. Jadi luar biasa di Indonesia ini, alhamdulillah, tanpa standar nasional pendidikan tinggi bisa berjalan baik. Dan hanya mengacu pada standar nasional pendidikan, SMP, yang diterbitkan tahun 2005. Kemudian setelah keluar peraturan menteri tentang standar nasional pendidikan tinggi, makanya kami menggunakan istilah kriteria yang juga sering digunakan terminologi ini oleh lembaga-lembaga akreditasi di luar negeri. Kami menggunakan 9 kriteria yang dirasanya Bapak sekalian sudah memahami. Jadi yang sebelah kiri ini adalah SPMI. Karena adalah tentunya kepuasan dari stakeholder. Dan 9 kriteria ini ada di sini. Ini hanya sekedar mengantarkan saja sejarah mungkin. Bapak Ibu Bapak sekalian, kita ini begitu dinamiknya, begitu luar biasanya perubahan kita. Mulai ada akreditasi tahun 96, waktu itu adalah baru program sarjana. Standarnya atau kriterianya waktu itu ada 14, menggunakan istilah orang. Dan pada saat awal itu hanya AK saja, tanpa AL. Kemudian tahun 98, pada perbaikan, ditambah dengan adanya AL, sistem lapangan. Jadi ini perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian tahun 99 ini program magister, ya, ini diploma dan doktor, pendidikan jarak jauh, akreditasi perguruan tinggi pertama kali. Ibu Bapak perhatikan juga bagaimana sekarang ini dan dulu. Ini menggunakan portofolio. Ya, jadi deskripsinya itu banyak, evaluasi dirinya kuat, tetapi menimbulkan masalah. Karena ya, pelatihan asesornya mungkin masih terbatas dan sebagainya. Akhirnya dari yang sudah bagus kembali ke orang. Selama menggunakan orang, nah sekarang ini kita beralih lagi ke portofolio. Ini sebenarnya dengan 9 kriteria ini pasti orang masih diperlukan, yaitu ada LKPS,
laporan kinerja program studi, dan itu nanti diharapkan bisa berasal dari PDDT. Kemudian yang sebetulnya diharapkan menjadi basisnya adalah laporan evaluasi diri.